بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan semoga saudaraku setiap menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, ditambahkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan pernikahan sudah seharusnya dijalankan dengan sebaik-baiknya, sebab termasuk sebagai ibadah kepada Allah. Dalam rumah tangga, alangkah baiknya bila dilandasi dengan syariat Islam. Salah satu adalah istri yang berbakti pada suami, karena suami adalah pintu surga bagi istri. Berbakti pada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah. Sebab ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh, padahal termasuk bagian dari dosa besar. Inilah 9 dosa besar istri terhadap suami yang wajib kamu ketahui agar terhindar dari murka Allah. Salah satunya sering terjadi. Yang pertama, menentang perintah suami. Dalam rumah tangga sudah seharusnya istri menjalankan kewajibannya terhadap suami. Selain itu, istri juga harus menuruti perkataan suami, baik larangan atau permintaan tolong, selagi semuanya masih dalam hal kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, seorang istri belum menunaikan hak Rabbnya sebelum dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suami meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur, maka dia tidak diperkenankan untuk menolaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, menolak hubungan suami istri. Apabila seorang istri tidak ada uzur seperti haid dan sakit atau lainnya, kemudian menolak untuk berhubungan badan, maka dia telah melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak menemani suami tidur dalam satu ranjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Jika istri ingin tidur sendirian atau ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil, ia harus meminta izin terlebih dahulu dengan suaminya. Yang keempat, menuntut suami. Kewajiban suami adalah untuk mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Suami diwajibkan berikhtiar dalam mencari rezeki, dan Allah telah mengatur semua rezekinya, baik sedikit maupun besar. Maka seorang istri diharamkan untuk menuntut berlebih pada suaminya. Yang kelima, menjerumuskan suami ke dalam hal yang dilarang Allah. Seorang istri yang menjerumuskan suami ke hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai syariat Islam, ini akan mengantarkan mereka berdua ke neraka. Misalnya, seorang istri menyuruh suaminya untuk berhutang dengan riba. Seperti yang telah diketahui, riba merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dalam contoh lain, istri menyuruh suaminya untuk berbohong, lalu menghasut suaminya untuk membenci orang tertentu, dan sebagainya. Yang kelima, keluar dari rumah tanpa izin suami. Hukum istri keluar rumah tanpa izin suami menurut syariat Islam ternyata tidak diperbolehkan. Terlebih jika mendatangkan mudarat, maka tindakan tersebut bisa digolongkan sebagai bentuk pembangkangan seorang istri terhadap suami. Yang ketujuh, meminta cerai.
Hukum istri meminta cerai pada dasarnya boleh, asal dengan syarat dan alasan yang jelas. Namun, hukum istri meminta cerai adalah haram jika tanpa alasan syar'i. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja perempuan yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kedelapan, tidak merawat suami saat sakit. Saat suami sakit, konsekuensi logis yang kadang muncul yaitu selain merawat suami, pasti istri diuji terkait siapa yang bertanggung jawab selanjutnya mencari nafkah. Inilah yang terkadang memicu permasalahan. Apapun alasannya, kewajiban seorang istri yang terikat hubungan sah dan belum berpisah atau cerai adalah untuk saling menolong dan merawat. Konteks ini dibahas dalam ajaran fikih munakahat antara kewajiban dan hak suami istri. Begitu juga sebaliknya. Yang kesembilan, menaati perintah orang lain di dalam rumah suami. Seorang istri tidak diperbolehkan mentaati perintah dari siapapun di dalam rumah suami. Satu-satunya orang yang harus dituruti oleh istri adalah suaminya. Pandangan ini tidak berlaku apabila suami menghendaki dan memperbolehkan istrinya melakukan yang diminta orang lain selama masih dalam hal baik. Itulah 9 dosa besar istri terhadap suami. Semoga para wanita yang menjalankan perintah Allah sebagai istri, hatinya Allah lembutkan untuk menerima perintah Allah dengan menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.